Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lanjutkan dari yang pertama tadi. Nah, yang tadi itu hanya kalian belajar, tapi sedangkan untuk saat ini kita bakal belajar benar-benar gimana cara konfigurasi paket 2, yaitu setting 2 mikrotik 2 komputer. Nah, sebelum itu kita baca dulu untuk soalnya. Di sini jelas-jelas Fujicom. Nah, di sini dokumen negara. Yang pertama-tama di sini kita cek spesifikasi alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita perlukan. Nah, yang pertama di sini nama alatnya yang pertama ada PC client. Nah, yang kedua itu laptop. Nah, karena kita nggak mempunyai laptop untuk cara mengeceknya ataupun cara settingnya atau untuk men-settingnya. Jadi kita menggunakan komputer. Jadi uh, kita menggunakan dua komputer. Terus yang ketiga itu ada smartphone, HP ya. Yang keempat ada crimping tool ataupun alat crimping. Terus kelima itu ada kabel tester. Nah, untuk komponen ataupun bahan-bahannya, di sini ada WiFi router boot, terus ada router boot. Nah, ini sama aja. Nah, sedangkan kita mempunyai WiFi router boot, itu semuanya router boot semuanya, ataupun WiFi ataupun wireless hub LED ya. Terus untuk bahan selanjutnya di sini ada kabel UTP. Kabel UTP Cat 5 1 meter ya. Kalian pasti bakal membuatnya 1 meter. Nah, terus lanjut lagi yang kedua itu ada konektor RJ45 Cat 5 sebanyak 3 buah. Nah, di sini mungkin 3 buah, tapi nanti kalian bakal dikasih RJ4 konektor RJ45 nya 4 buah. Kalian dikasih 2 kesempatan. Terus yang selanjutnya di sini ada koneksi internet. Nah, 1 Mbps minimal. Ini untuk spesifikasi untuk paket 2 Fujicom. Nah, lanjut kita ke soalnya ataupun soal tugasnya ya. Rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing langkah kerja. Nah, di sini yang pertama-tama identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Nah, yang kedua, buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, buatlah spesifikasi topologi jaringan. Nah, topologi jaringan udah kita bahas di part 1. Lanjut lagi ke yang keempat, itu ada konfigurasi WiFi router boot dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini lanjut. Di sini konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan. Nah, yang pertama itu ada VLAN 1, VLAN ID 10 itu dinamain dengan siswa. Sedangkan VLAN ID 2 itu ataupun 20 dinamain dengan guru. Nah, nanti kita bahas di konfigurasinya. Lanjut yang ke B. Di sini ada konfigurasi Ether 1. IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan SIP atau sama dengan gateway. Nah, jadi kita bakal membuat membuat internet itu secara otomatis, bukan manual ataupun statik. Nah, di sini untuk keterangannya IP VLAN 1 untuk addressnya 192.168.40.1/24. Untuk DHCP poolnya nanti kita bahas satu persatu. Untuk yang VLAN 2 itu IP addressnya itu 60.1 ya. Sedangkan untuk VLAN-nya itu tuh 20.1/24. Nah, lanjut lagi di sini untuk VLAN SSID-nya itu UKK nomor absen ya. Terus dikasih paspor 1 sampai 8. Untuk DC poolnya nanti kita bahas. Untuk hotspot kita membuat dengan alamat login hotspot. Nah, seperti saya ini. Ini atau nama sekolah ya, tapi dengan saya ganti jadi nama kalian. Jadi AT itu Atakwa ya, 01. Nah, sch.id. Nah, terus di sini kalian disuruh mengubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK Atakwa 01 Tarumajaya. Nah, di sini saya ganti. Contohnya
SMK Atak. Itu kan SMK udah ada, ya kan? Jadi Atakwa 1 Tarumajaya. Buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Username, paspor, kecepatan. Nah, yang pertama di sini ada kepala sekolah, paspor 123 dan kecepatannya itu 512 kbps. Nah, tapi di sini karena mungkin ya untuk kecepatan segini ini nggak mungkin buat untuk pengecekan kecepatan. Jadi nanti bakal saya ubah sedikit ya. Karena ya kebanyakan tuh pas pengecekan untuk kecepatan itu lemotnya minta ampun ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada guru paspor 456. Nanti untuk kecepatannya kita ubah. Terus ada siswa 789, kecepatannya nanti kita ubah juga. Lanjut yang kelima, di sini ada konfigurasi pilihan pada router board dengan ketentuan seperti berikut. Nah, port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port room. Nah, port 2 dan 3 terhubung ke pilihan 1, port 4 terhubung ke pilihan 2. Gunakan mode VLAN secure dan logika alloy strip. Nah, yang keenam itu konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Lanjut lagi yang ketujuh, pasang perangkat sesuai dengan desain topologi yang telah ditentukan. Nah, seperti yang kalian lihat video sebelumnya. Yang kedelapan itu ada lakukan pemasangan router board. Nah, pemasangan router board ya biasalah kalian topologi. Yang kesembilan itu lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan. Nah, pemasangan kabel jaringan ya topologi juga. Yang ke-10, lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan dengan ketentuan sebagai berikut. Klien PC jaringan kabel terhubung dengan port 2, IP address DHCP, sistem operasi Windows Client, laptop jaringan kabel terhubung dengan port 4, IP address DHCP sistem operasi Windows Client jaringan wireless. Terus yang terakhir itu ada IP address DHCP sistem operasi Android atau iOS. Itu untuk keterangan soalnya. Nah, di sini ada untuk topologinya, tapi di sini masih kurang jelas. Mungkin kalian nggak bakal ngerti ataupun ya masih kurang paham lah untuk penjelasan topologi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya ataupun lebih pahamnya lagi, itu udah saya buatin video sebelumnya. Kalian pahamin aja, kalian cermatin. Nah, lanjut saya bakal langsung ke settingan Mikrotik VLAN satunya ataupun untuk uji kom paket 2. Pertama-tama biasa kita masuk ke Winbox. Nah, di sini yang paling utama kita jangan lupa menamakan Mikrotik kita ataupun router kita. Nah, misalkan di sini ada Mikrotik Master. Kita namain aja Mikrotik Master. Nah, lanjut kita ke interface. Biasa interface. Aktifkan WLAN 1, tinggal dicentang, klik 2 kali. Modenya jangan lupa jadi modenya AP Bridge. SSID-nya ganti jadi UKK strip yang seperti yang soal yang tadi nih. Sebentar. Nah, UKK nomor absen, ya kan? Strip nomor absen. Misalkan nomor absen saya 04. Oke, lanjut apply oke. Nah, sini kita disuruh membuat VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, VLAN ID satunya yaitu 10, sedangkan VLAN ID 2-nya itu 20. Dan VLAN 1 itu dinamain dengan siswa, sedangkan VLAN 2 itu dinamakan dengan guru. Lanjut lagi. Nah, di sini ada 2 cara untuk menambahkan VLAN. Yang pertama, kalian tinggal klik tanda plus ini, klik tambah ataupun tambah ya. Klik tambah. Nah, di sini ada VLAN. Nah, sedangkan kalau kalian mau ngikutin cara saya, yaitu tinggal di sini kalian lihat aja di VLAN. Nah, klik tambah. Di sini untuk VLAN 1 kita namain dengan siswa. Siswa, VLAN ID-nya kita lihat di sini 10, ya kan? Sama 10. Untuk Ethernya di sini ketentuannya konfigurasi VLAN pada Ether 2. Nah, berarti kita pilih interface-nya Ether 2. Lanjut lagi, kita tambah lagi untuk guru ataupun VLAN 2 guru. VLAN ID-nya itu 20, ya kan?
maaf, guru. Jadi 20. Interface sama Ether 2, apply oke. Nah, lanjut. Di sini kita langsung masuk ke nah, konfigurasi Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan SIP. Nah, apa namanya? Kita udah setting VLAN-nya, kita lanjut ke apa namanya? Konfigurasi Ether satunya. Itu biasa kita ke IP DCP client. Nah, di sini tinggal kalian klik tambah Ethernya Ether 1 bisa. Tinggal di apply oke. Tunggu sampai bound. Nah, kalau udah bound, kita lanjut ke IP address. Nah, di IP address kita membuat itu dari VLAN 1 apa nih? Dari VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN satunya. Untuk IP addressnya di sini yang pertama VLAN 1 itu 192.168.40.1/24. Nah, kita cek lagi IP address. Maaf. IP address klik tambah 192.168.40.1/24. Nah, untuk siswa karena VLAN-nya VLAN 1. Oke. Play oke. Tambah lagi di sini VLAN ID 2 192. Kalian lihat di sini 192.168.60.1/24. Nah, tinggal kalian 168.60.1/24. Nah, untuk ininya buat guru. Nah, guru itu VLAN 2. Lanjut yang terakhir itu untuk IP WLAN-nya ataupun WiFi-nya. Itu VLAN-nya 20. Nah, jadi tinggal kita ikutin aja 192.168.20.1/24. Nah, untuk WLAN 1. Apply oke. Nah, lanjut di sini kita ke firewall dulu. Nah, di firewall pastikan di NAT ya. NAT klik tambah. Di sini untuk out interface ya kalian ubah jadi Ether 1. Lanjut lagi actionnya ubah jadi mask code. Apply oke. Lanjut lagi kita ke DHCP server. Maaf, DHCP server. Nah, DHCP server, setup, pilih VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Kita buat VLAN satunya dulu. Nah, di sini untuk IP DHCP poolnya kita ubah jadi 10/50. Nah, di sini untuk mengubahnya tinggal kalian di DHCP setup, next. Nah, di sini yang kalian ubah. Jadi 40 sebentar maaf. 40/50. Nah, di sini kalian ubah jadi 50. Terus di sini di duanya kalian ganti 10. Oke, sama. Lanjut next. Nah, di sini kalian ubah menjadi 6 jam ataupun 8 jam ya, 8 jam. Karena tertera yang ada di soal. Nah, 8 jam. Oke. DHCP setup lagi untuk kita buat VLAN 2-nya. Next. Jangan lupa ininya diubah menjadi 50 sama. Ininya jam juga jadi 10. Next. Ini udah 8 jam waktunya. Nah, next. Dan untuk VLAN satunya kita ngebuat bukan di DHCP setup, melainkan di IP hotspot nanti. Nah, kita lanjut lagi ke IP routes. Nah, di sini kita mengikuti alamat IP gateway yang ada di sini nih. Yang ada di Ether 1. 192.168.0.2. Jadi kita kali ini untuk statik ataupun manual ya. 92.168.0.2. Langsung aja di apply oke. Nah, kalau udah S gini tandanya udah dapat jaringan. Lanjut lagi kita yang terakhir itu ke IP hotspot kan. Di IP hotspot di sini kita disuruh membuat username dan nama alamat login hotspotnya
seperti soal berikut ini ya kan. Nah, untuk DHCP poolnya kita ubah juga. Pertama biasa tinggal di server hotspot setup, pilih WLAN 1, next. Nah, di sini kalian ubah ya, samain aja ya sama VLAN 1 dan VLAN 2-nya. Nah, di sini kalian ubah jadi 50, sama juga duanya kita kalian ganti jadi 10. Next. Nah, DNS server kita ganti 8.8.8.8. Nah, next. Untuk DNS name itu kita pilih menjadi tadi kayak angga at01.sch.id. Nah, next lagi. Untuk hotspot usernya kita samain aja admin juga, ya kan? Next lagi. Nah, kalau sudah, di sini kita langsung ke server profil. Nah, kalian klik 2 kali pada apa namanya DNS name yang kalian udah buat tadi. Klik 2 kali. Nah, klik login. Di sini kita uncentang cokisnya. Uncentang cokis, apply, oke. Lanjut lagi kita di sini disuruh membuat user sebanyak 3, ya. Sebanyak 3. Di sini ada kepala sekolah, guru, siswa. Nah, buatlah 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Nah, karena di sini ada 3, berarti kita buat 3 aja. Nah, user profil dulu, klik. Di sini kita samain aja kepala sekolah. Untuk usernya apa namanya? Share usernya 1 aja. Nah, untuk rate ataupun rate limit ataupun kecepatannya kita ubah. Jadi nggak usah kita ngikutin soal karena bakal lemot banget untuk jaringannya. Di sini saya ganti jadi 5M/5M. Jadi 5 Mbps gitu. Langsung aja apply oke. Klik tambah lagi buat guru. Share usernya kita ganti 5. Untuk rate limitnya itu kita ganti 2M/2M. 2 Mbps/2 Mbps. Oke. Tambah lagi kita di sini jadi siswa. Share usernya kita ganti 10. Untuk rate limit ataupun kecepatannya kita kasih 1/1M, Nah, langsung aja apply oke. Lanjut lagi kita ke user. Biasa klik tambah. Di sini ganti aja untuk namanya, name-nya kepala sekolah. Ya, kepala sekolah Paspora 123, guru Paspora 456, siswa Paspornya 789. Oke. Paspora untuk kepala sekolah 123. Untuk profilnya kita ganti kepala sekolah, samain aja. Nah, tambah lagi untuk guru. Paspora 456. Untuk profilnya samain aja guru. Oke. Lanjut. Kita buat ganti siswa. Untuk Paspora 789, profilnya sama siswanya. Nah, oke, apply oke. Nah, kita di sini tinggal ubah tampilan halaman login hotspotnya. Jadi selamat datang di SMK Toko 01 Tarumanjaya. Nah, di sini kita reset dulu untuk HTML loginnya. Tinggal diklik WLAN 1, reset HTML, klik yes. Nah, ini udah reset ataupun kesetelan pabriknya. Nah, di sini kalian minimize untuk inboxnya, minimize. Nah, kalian klik more, mungkin saya di sini ya nggak kelihatan, jadi sini aja. Nah, di sini kalian cari hotspot image. Nah, di sini ada hotspot login.html. Nah, kalian pindahin, terus replace. Kalau di replace, kalian buka notepad plus. Oke. Nah, di sini kalian silang aja seperti buat baru. Nah, di sini kalian cari loginnya. Nah, loginnya kalian tinggal pindahin atau tarik aja login ke notepad plus-nya. Nah, kalau udah tinggal Ctrl F, di enter. Nah, di sini udah ketemu, langsung ganti selamat datang di SMK Atakwa 01 Tarumajaya. Nah, langsung di save. Di sini hapus saja notepadnya. Di sini untuk login hotspot yang ada di Winbox kalian hapus.
baru kalian pindahin di yang ada di desktop, kalian pindahkan ke Winbox-nya. Nah, klik. Nah, kalau udah, untuk settingan MikroTik Master kita udah selesai sampai sini. Lanjut, yang terakhir kita itu setting konfigurasi di MikroTik Switch. Saya pindahkan dari Ether 4 MikroTik Master ke Ether 4 MikroTik Switch. Tinggal di cancel, kalian refresh. Nah, kalau udah muncul, kalian konekin. Jangan lupa di sini kalian namain dulu identity, jadi menjadi MikroTik Switch. Lanjut, API oke. Nah, di sini kita nggak perlu kemana-mana. Itu sih, kita cuman toolnya menggunakan bridge dan switch aja. Nah, jadi yang pertama kita ke bridge dulu. Kalian ke bridge, klik tambah, langsung aja API oke, ya kan. Lanjut lagi kita ke port. Nah, di port ini kita klik tambah. Di sini kita membuat Ether 1, Ether 2 dan Ether 3-nya aja. Nah, karena kalau kita menggunakan Ether 4, kita itu bakal susah untuk reset konfigurasinya. Karena kalau memakai Ether 4, kita bakal reset pakai manual yang bikin rusak mikrotiknya. Nah, jadi saya menggunakan dari Ether 1 sampai Ether 3-nya aja. Lanjut, kita buat klik Ether 1, apply oke. Klik Ether 2. Oke, lanjut lagi tambah Ether 3-nya. Nah, kalau udah portnya udah keisi 1 sampai 3, kalian lanjut ke switch-nya. Kalian klik switch. Terus di sini ada VLAN. Ya kan, VLAN. Klik tambah. Di sini portnya ataupun VLAN ID-nya kalian ubah jadi 10. Untuk portnya kalian ubah jadi Ether 1 ke Ether 2. Apply oke. Tambah lagi. Untuk VLAN ID-nya kita ganti jadi 20. Nah, untuk portnya di sini kita ganti dari Ether 1 ke Ether 3. Apply oke. Lanjut lagi, yang terakhir itu kita ke port. Nah, di port ini tinggal kalian klik di Ether 1 yang pertama. Nah, VLAN modenya kalian ganti menjadi secure. VLAN headernya kalian ganti add missing. Nah, untuk default VLAN ID-nya kalian kosongin aja seperti biasa yang ada di part 1. Apply oke. Lanjut Ether 2. Di sini secure, alloy strip untuk VLAN ID 10. Nah, VLAN modenya secure, VLAN headernya alloy strip, default VLAN ID 10. Apply oke. Ke Ether 3. Nah, di sini biasa samain aja kayak Ether 2 secure, alloy strip, cuman bedanya di default VLAN ID-nya doang jadi 20. Nah, apply oke. Nah, di sini kenapa beda untuk VLAN VLAN headernya di Ether 1? Karena ya ini untuk apa namanya, menkoneksi ataupun biar kelihatan untuk VLAN 1 dan VLAN 2-nya ataupun VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi untuk konfigurasi MikroTik Master dan switch-nya ataupun dua MikroTik, dua komputer itu udah selesai, tinggal kita ke pengujian ataupun ke pengecekannya aja. Nah, tinggal kalian pindahin dari Ether 4, balikin lagi ke topologi awal. Karena saya cabut ke Ether saya cabut Ether 2 switch, saya balikin lagi ke Ether 2 switch-nya. Tinggal kalian cancel, refresh. Nah, MikroTik Master. Di sini kalian cari itu yang namanya CMD ataupun command prompt. Nah, di sini kalian ketik ipconfig. Nah, di sini udah dapat ya IP-nya 40 dan di sini 50. Nah, ini udah dapat gateway-nya 40 juga. Kita pindahin, kita cek lagi untuk komputer 2-nya. Sebentar. Kita cek untuk komputer 2 samain aja. ipconfig. Nah, VLAN apa nih? IP address-nya udah dapat 60/50 yang udah kita ganti 50-nya ya. Nah, udah, kita cek tinggal ke wifi-nya. Nah, di wifi kita tinggal UKK yang tadi udah saya buat, UKK 04 connect. Oh ya, maaf. Di sini jangan lupa kalian kasih paspor ya kan. Maaf, saya lupa. Kalian kasih paspor untuk
WLAN satunya kalian kasih paspor ke interface ataupun ke wireless. Di sini kalian buat di security profile, klik tambah, namain paspor, mode dynamic key, centang WPA PSK dan centang WPA 2 PSK. Paspornya tua gapat manam jupan ya kan. Tua gapat manam jupan. Apply oke. Nah, di sini kita langsung masukin aja ke interface. Ke WP interface. Sebentar. Ke WP interface. Klik 2 kali. Cari yang di sini namanya security profile. Maaf, sebentar. Belum ditambahin, jadi paspor kalian tambahin. Dynamic case, centang WPA 2 PSK 1234567 untuk paspora, tua gapat manam jupan. Oke, pilih oke. Di sini WP interface, klik 2 kali, cari security profile dan kasih paspor, apply oke. Nah, udah kita kasih paspor, langsung kita pengecekan aja. Sini saya perkecil aja. Saya disconnect. Terus saya konekin lagi. Connect. Paspor tua gapat manam jupan. Oke, bentar. Karena di soal kita disuruh memakai paspor. Nah, maaf karena saya lupa. Oke. Di sini kita cek aja langsung. Nah, ada selamat datang di SMK Takwa 01 Ramajaya. Di sini kita masukkan dari kepala sekolah. Kepala sekolah, paspora 123. Nah, kita cari Angga at01.sch.id. Nah, di sini ada nemu untuk ininya 20. Logout. Nah, login lagi. Kita ganti jadi guru. Paspora 456. Konekin lagi. Nah, sini udah logout. Tinggal kita cek di speed test. Speed test. Oke. Maaf sebentar, kepala sekolah. Paspora 123. Kan kita cek speed test. Angga at01.sch.id. Nah, tinggal ke speed test. Cek kecepatannya apakah kita dapat 5M. Sebentar. Karena kita tadi batasin 5M, pasti dia di bawah 5M. Nah, ini udah berhasil. Nah, jadi segitu aja untuk pembahasan paket 2 Ujikom 2022-2023. Nah, jadi segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.